Yang jelas semua pengurus yang mengadil NU ini kebanyakan ulama. Jadi misalkan dia berbicara, serahkan ke ulama. Ketahuan ini, dia nggak tahu NU gitu loh. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan keselamatan selalu menyertai kita semua. Untuk kalian yang ada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, bahkan luar negeri, amin. Saya dapat pertanyaan, apakah FA layak dilaporkan? Sangat layak. Saya sudah menonton belasan video dia. Dan yang aneh, ini yang aneh nih. Video dia ini, yang disasar itu siapa? Gus Durian. Gus Dur, keluarga Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Intinya Gus Durian lah, kayak Hastakop, Gus Yakut, intinya itu. Bahkan dia bilang Mustafa Bisri CS atau apalah gitu. Tapi ada satu yang aneh. Dia memuji-muji Kiai Said Agil Siraj. Tapi dia juga apa? Memblesekkan Kiai Hastakut. Aneh, ada apa? Video dia ini belasan isinya. Isinya sama, hampir sama. Mempertentangkan ulama ini dengan Wali Songo. Mempertentangkan Hasyim Asy'ari atau dibandingkan dengan Wali Songo. Aneh kan? Video pertama itu tanggal 23 Oktober 2021. Lalu berlanjut belasan video. Yang paling terakhir itu nyinggung Kiai Hastakop itu tanggal 16 November 2021. 1 bulan menjelang pemilihan ketum PBNU. Aneh. Aneh gitu loh. Ada beberapa video dia tuh yang apa ya, kontradiksi. Dia di situ apa? Dia sepertinya berbicara jangan mengkultuskan Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi dia juga sangat-sangat memuji Kiai Agil Siraj. Tapi juga menjatuhkan Kiai Yahya Stakuf. Lalu dia sepertinya antri dengan Mustafa Bisri CS, Gus Durian, Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Wali Songo. Kopior kan ini? Aneh kan? Dengan alasan apa? Kiai Hasyim Asy'ari dianggap, entah dia pikirannya dia itu dianggap ulama atau tidak. Dia juga ngaku menghormati. Tapi dia juga sangat-sangat merendahkan kata-katanya. Bahkan dia nyuruh lepas itu foto-foto Kiai Hasyim Asy'ari, ganti Wali Songo. Setelah saya nonton belasan video dia, saya sadar, ini orang belum tahu NU. Bahkan dia juga ngaku kenal dekat dengan Kiai Said. Bahkan dia juga ngaku bisa dibilang apa ya, dia sangat membela keluarga Ahlul Bait. Padahal di NU ini Ahlul Bait itu paling banyak. Seakan-akan NU harus kembali ke Wali Songo. Bagi orang NU, Anda akan ketawa. Anda akan apa ya? Terbengong dengan kata-kata dia soal NU, soal Gus Durian, Hasyim Asy'ari, soal wali. Banyaklah gitu loh. Jadi gini, setelah nonton video dia, kita akan tahu. Taunya begini. Ini ibaratnya satu keluarga ini. Satu keluarga. Ada bapak, ada anak, ada kakek, macam-macam lah. Satu keluarga nih, Wali Songo. NU itu dalam satu bingkai ini gitu loh. Tapi di dalam ulasan dia itu seakan-akan ada apa ya, gap. Dibuat seakan-akan ada gap. Lalu ada perbedaan, lalu mana yang lebih unggul, mana yang tidak. Jadi dia cara melihatnya itu seperti apa? Dia tidak punya bingkai. Kalau orang NU tahu bingkainya. Jadi kalau melihat video dia akan terbengong-bengong, terbengong lalu tertawa. Tertawa gitu loh. Asli, Anda akan tertawa. Mungkin dia ini tahunya soal Nahdlatul Ulama atau Wali Songo, terutama Nahdlatul Ulama. Mungkin dia masanya apa ya? Mungkin masa masih muda dalam artian atau sudah usia segini gitu loh. Kalau orang-orang kampung seperti kami ini sangat tahu dari kecil. Dari kecil gitu loh. Bahkan banyak orang-orang kampung itu ada fotonya Wali Songo, Hasyim Asy'ari, bahkan banyak ulama lagi. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga ada semua.
Jadi kalau Anda bilang lepaskan, turunkan fotonya Ki Hasyim Asy'ari, ganti dengan Wali Songo, ya kita ketawa saja gitu loh. Sedangkan yang menguri-nguri keberadaan Wali Songo itu NU. Anak cucu, penerus, generasi, santri, dan lain sebagainya, Kiai Hasyim Asy'ari. Mana? Sekarang kan dibuat beda. Ini tuh satu bingkai, bro. Cara bicara Anda tuh seakan-akan tuh beda. Jadi bangunnya bau apa ya kalau kita melihatnya tuh? Seperti pola-pola pecah belah lah seperti itu. Nah contohnya, dia di situ memuji-muji Kiai Said, tapi menjatuhkan sosok yang lain juga. Coba. Padahal mereka ini di NU ini akur. Bersaing biasa, nggak masalah. Dan yang saya curiga, keberadaan belasan video dia itu, kemungkinan, saya curiga nih, entah benar entah tidak. Dia ini kan dulu orang PA 212 kan. Kita juga tahu bagaimana tulisan-tulisan dia di Twitter saat menghujat PA 212, tokoh-tokohnya. Kan ada gitu loh. Lalu dia nggak tahu gimana ini ceritanya, menjelang ada pemilihan ketua umum, dia membuat video seperti itu. Akhirnya yang menang ya Yahya Stakuf. Itu feeling saya udah ke situ, pasti beliau yang menang. Saya juga pengagum Kiai Said. Sama, tapi memang harus ada perubahan. Mungkin apa ya, kalau beratnya saya minum air nih, air putih sekali-kali ganti sirup, air putih sekali-kali ganti air tape, air putih sekali-kali ganti kopi. Seperti itu gitu loh. Hanya seperti itu. Sama. Menjelang 2024. Entah video itu maksudnya apa, dia buat dulu. Utak-utik saja, mungkin ketemu. Tapi akhirnya yang jadi Kiai Yahya Stakuf. Anda juga bisa melihat 2024. Saya udah pernah membuat video. NU akan ditarik sana sini seperti pizza. Seperti pizza. Satu-satunya cara agar orang-orang politik ini loh, yang saat ini ada beberapa oknum yang agak, ya bukan agak lagi, emang dia ini memperlihatkan tidak suka dengan NU. Satu-satunya cara para politikus ini harus merebut pangsa pasar akar rumput Nahdlatul Ulama. Terbukti toh, terbukti. Apa nanya lihat Safari tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh A. Bahkan ada juga partai yang ini ibaratnya apa ya, anak kandung dari NU. Dia merapat ke Gerindra. Tapi ada juga tokoh lain yang agak beda dengan Cak Imin ada. Ada kan? Ini saya khawatirnya apa? Ini apa ya? Pekerjaan. Membuat lalai. Membuat terfokus pada hal ini saja. Harus orang NU jangan sampai lengah. Ada pola, ada gerakan membuat NU ini, khususnya Gus Durian, sibuk dengan urusan, salah satunya mungkin dengan ini. Bisa juga gitu loh, kemungkinan. Bisa juga tidak. Anda pikir sendirilah. 2024. Ada upaya menarik masa NU agar ikut suaranya PKB. Ada juga ikut P3, ikut PDIP, ikut Golkar. Banyak gitu loh. Tapi ada juga yang nggak mau ikut. Seperti apa? Gus Durian. Contohnya apa? Kiai Yahya Stakuf. Mau posisi di tengah-tengah. Bagus walaupun secara politik tetap beliau pribadi pasti ada pilihan. Ya sah-sah saja namanya personal. Dan dulu NU itu tidak pernah mengeluarkan apa ya, press release. Kalau secara pribadi sah-sah saja, namanya manusia punya hak politik. Harap kubu Gus Durian ini hati-hati. Bisa saja Anda akan dibuat fokus dalam hal. Makanya NU ini tidak udik. Berusaha menyerang NU. Karena saat ini ketuanya Kiai Yahya Stakuf. Jelas Gus Durian. Coba deh, pikir deh.
akan ketemu. Apakah NU dibuat sibuk dengan hal itu? Hal sana, hal yang sini? Banyak. Lalu akhirnya kecomot deh. Sesuai partai. Lalu kecomot deh sesuai misi-misi partai. Coba dipikir. Atau cara membuat PBNU ini sibuk, ya salah satunya dengan berbagai macam hal, tudingan dan lain sebagainya lah. Bahkan ada yang sok-sokan berani. Padahal udah jelas banyak bukti siapapun yang berusaha melawan NU rontok sendiri kok. Buktinya banyak. Ormas yang udah jelas-jelas besar aja rontok. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang udah ada 2. Dulu udah berapa coba? Kembali lagi soal FA. Kalau kita nonton videonya yang banyak, kita akan tahu. Ini orang nggak paham NU. Tidak paham. Jiwa NU tidak akan berkata seperti itu. Ya mungkin apa ya, ada bau politik lah. Atau misi tertentu yang tahu dia sendiri. Coba tanya dia, apakah Anda punya misi politik? Apakah punya misi politik tertentu? Karena apa? Dia bukan ulama. Dia juga bukan kiai. Dan dia di situ ada satu hal lagi. Di satu video dia berbicara soal muktamar NU atau apalah seperti itu. Serahkan ke ulama. Pengurus-pengurusnya serahkan ke ulama. Dia nggak tahu, sedangkan pengurusnya itu juga ulama. Dia nggak tahu. Pengurus di NU itu ulama semua. Dikira apa gitu loh. Soalnya kan ada nih pengurus yang ini. Yang buat peraturan tuh ulama. Bukan politikus loh. Ulama. Jadi semua pengurus NU itu yang aktif, yang menghandle NU itu ulama. Jadi kalau misalkan serahkan ke ulama, seakan-akan di NU ini banyak orang-orang yang bukan ulama. Seakan-akan. Padahal ulama. Mungkin hampir berapa? 95%. Mungkin tukang nyapunya yang bukan ulama. Seperti, tapi mereka kan nggak ngurusi partai. Mungkin bagian logistiknya. Bagian tukang bersih-bersihnya. Yang jelas semua pengurus yang menghandle NU ini kebanyakan ulama. Jadi misalkan dia berbicara, serahkan ke ulama. Ketahuan ini. Dia nggak tahu NU gitu loh. Oke, sampai sini. Wassalam. Oh ya, waspada. Anda akan debat situ. Oke, sampai sini. Wassalam.